Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, cerita datang dari seorang penyiar radio yang bekerja di siaran tengah malam. Siaran yang biasanya sepi, hanya ditemani musik pelan dan beberapa pendengar yang belum bisa tidur. Namun suatu malam, tepat pukul 1.13, sebuah telepon masuk ke studio. Tidak ada nomor. Tidak ada nama. Dan sejak panggilan itu diangkat, siaran radio itu tidak pernah benar-benar sama lagi. Inilah kisahnya, penyiar tengah malam. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin saja frekuensi itu masih aktif sampai sekarang. Jarum jam di dinding studio menunjuk angka 0047. Lampu merah bertuliskan on air menyala stabil, memantulkan cahaya redup di kaca ruang siaran. Di balik kaca itu, hanya ada pantulan wajahku sendiri. Pucat, lelah, dan terlalu lama terjaga. Namaku Doni, penyiar radio malam. Bagi sebagian orang, jam segini adalah waktu tidur paling nyenyak. Tapi bagiku, ini justru awal dari siaran yang paling sepi dan paling jujur. Tidak ada basa-basi, tidak ada tawa palsu, hanya suara, musik pelan, dan malam yang panjang. Selamat malam, ucapku ke mikrofon dengan suara rendah. Kalian masih bersama Doni di frekuensi 94,6 FM, menemani yang belum bisa tidur. Aku menekan tombol pemutar lagu. Denting piano mengalun pelan. Lagu lama yang jarang diminta siapapun. Lagu yang biasanya hanya didengar oleh mereka yang terjaga karena kenangan. Studio radio ini tidak besar. Satu meja siaran, 2 mikrofon, mixer tua, dan kursi yang sudah mulai berderit kalau aku terlalu banyak bergerak. Pendingin ruangan berdengung halus, satu-satunya suara selain musik. Di luar studio, gedung ini nyaris kosong. Staf lain pulang sejak jam 10. Satpam hanya 1. Itu pun lebih sering tertidur di pos depan. Aku melirik layar monitor. Tidak ada panggilan masuk. Wajar. Jam segini jarang ada yang menelpon. Paling pesan singkat. Itu pun sebentar lalu menghilang. Untuk kamu yang masih terjaga, kataku lagi. Tidak apa-apa kalau malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Aku terbiasa berbicara seperti itu. Seolah pendengar ada di depanku. Padahal mungkin tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit berlalu. Lagu berakhir. Aku menarik napas, bersiap mengisi jeda dengan kata-kata yang entah untuk siapa. Tiba-tiba, tit. Lampu indikator panggilan masuk menyala. Aku menoleh cepat. Jam di dinding berubah menjadi 01.13. Aneh. Biasanya panggilan masuk jarang sekali tepat jam segini. Lebih aneh lagi, layar hanya menampilkan tulisan unknown caller. Tidak ada nama, tidak ada nomor. Aku ragu sejenak. Tapi ini siaran langsung. Tidak mungkin aku membiarkan panggilan begitu saja. Aku tekan tombol sambung. Halo, selamat malam, ucapku. Dengan siapa di mana? Hening. Tidak ada suara. Bahkan napas pun tidak. Kupikir mungkin sambungannya buruk. Aku hampir menutupnya saat akhirnya suara itu muncul. Pelan, serak,
seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. "Maaf," aku mencondongkan tubuh ke mikrofon. "Bisa diulang?" "Kamu masih siaran," katanya. Bukan bertanya, pernyataan. "Iya," jawabku sambil tersenyum kecil. Refleks seorang penyiar. "Masih ada yang ingin disampaikan?" Hening lagi. Kali ini lebih lama. Lalu terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Suara noise. Bukan noise radio biasa, melainkan seperti angin melewati lorong sempit. Bergema. Dalam. "Kamu sendirian di sana?" tanyanya. Pertanyaan itu membuatku tidak nyaman. Tapi aku tetap menjaga nada suaraku. "Iya, saya sendirian. Seperti biasa." Terdengar tarikan napas panjang di seberang. Lalu suara itu berkata pelan, "Dulu, aku juga bilang begitu." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Wah, malam ini temanya nostalgia ya. Tidak ada tawa balasan. Studio itu dingin sekali, katanya. "Masih ada jam dinding di sana?" Tanganku refleks menegang di atas meja. "Iya," jawabku pelan. "Ada. Masih sering mati sebentar, lalu hidup lagi." Aku menoleh ke jam dinding. Jarumnya bergetar, lalu berhenti. Lampu studio berkedip. "Iya," jawabku, kali ini tanpa senyum. "Kursi yang kamu duduki," lanjut suara itu. "Kalau digeser sedikit, pasti bunyinya berderit." Aku tidak bergerak, sama sekali. "Bagaimana kamu?" Kalimatku terpotong. "Jam segini," katanya. "Biasanya lagu ketiga selalu kamu putar lagu lama, yang piano." Aku menelan ludah. Itu bukan jadwal resmi. Itu kebiasaan pribadiku. Tidak pernah tertulis. "Siapa ini sebenarnya?" tanyaku. Suaraku mulai kehilangan ketenangan. Hening. Lalu satu kalimat keluar, nyaris berbisik. "Aku pendengar setiamu, Doni." Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah menyebut namaku di udara malam ini. Tanganku bergerak perlahan ke tombol putus sambungan. "Terima kasih sudah menelpon," kataku cepat. "Semoga malam jangan tutup dulu." Nada suaranya berubah. Lebih tegas, lebih dekat. "Kalau kamu tutup, aku tidak bisa kembali." Aku berhenti. "Kembali kemana?" tanyaku pelan. Keheningan berlangsung lama. Terlalu lama untuk siaran langsung. Lalu terdengar suara lain. Bukan suara orang berbicara. Ketukan. Pelan. Teratur. Bukan dari sambungan telepon, melainkan dari balik kaca studio. Aku menoleh perlahan. Pantulanku di kaca tidak sendirian lagi. Di belakangku, samar, berdiri bayangan seseorang, mengenakan headphone. Dan lampu on air tetap menyala. Aku tidak langsung berbalik. Pantulan di kaca studio itu terlalu samar untuk disebut jelas, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Sosok itu berdiri tepat di belakang kursiku. Diam, tidak bergerak, dengan headphone besar menutupi kepalanya. Aku menahan napas. "Doni," suara dari headset kembali terdengar, lebih dekat.
lebih jelas. Kamu melihatku kan? Aku memejamkan mata sesaat, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya lelah. Jam siaran malam sering memainkan pikiran. Bayangan, suara, semua bisa terasa nyata. Tapi ketukan di kaca itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku membuka mata perlahan. Pantulan itu masih ada. Tanganku gemetar saat menyentuh mikrofon. Lampu on air tetap menyala. Artinya, apapun yang terjadi di studio ini sedang disiarkan. Didengar oleh entah berapa orang. Untuk pendengar setia, ucapku terbata, berusaha menjaga profesionalitas yang tersisa. Mohon maaf jika ada sedikit gangguan teknis. Aku menggeser kursi sedikit. Krik. Suara deritnya sama persis seperti yang disebutkan suara misterius tadi. Jangan bergerak terlalu banyak, katanya lembut. Aku tidak suka kalau suaranya berubah. Kamu siapa? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Ini bukan lucu. Tentu saja bukan, jawabnya. Aku tidak pernah bercanda saat siaran. Aku menelan ludah. Dari mana kamu tahu kebiasaanku? Aku duduk di sana, katanya. Tempatmu sekarang. Seketika udara di studio terasa lebih dingin. Pendingin ruangan mati sendiri, meninggalkan keheningan berat yang menekan telinga. Aku penyiar malam juga, lanjutnya. Dulu. Kata itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dulu? Iya, katanya pelan. Sebelum kamu. Aku berani menoleh sedikit. Bukan ke kaca, tapi ke kursi kosong di seberang. Kursi cadangan yang jarang dipakai. Bayanganku di sana tampak terlambat sepersekian detik. Apa maksudmu? Tanyaku. Suara di headset terdengar seperti tersenyum. Pernah dengar nama Dimas? Nama itu menghantam ingatanku. Dimas, penyiar malam yang menghilang beberapa tahun lalu. Tidak pernah ada pengumuman resmi, hanya kabar samar di antara staf lama. Ia tidak pernah keluar dari studio suatu malam. Itu cuma cerita, kataku cepat. Rumor. Begitulah semua orang mengingatku, jawab suara itu. Sebagai rumor. Lampu di mixer berkedip satu persatu, seolah mengikuti detak jantungku. Kamu tahu kenapa siaran tengah malam sepi? Lanjutnya. Karena yang mendengarkan bukan hanya yang berjaga. Aku ingin menutup sambungan. Ingin berdiri dan keluar. Tapi kakiku terasa berat, seolah menempel ke lantai. Aku dulu seperti kamu, katanya. Berpikir suara hanya suara, bahwa mikrofon tidak bisa jadi pintu. Pintu kemana? Tanyaku tanpa sadar. Kesini, jawabnya. Ke frekuensi yang tidak pernah ditutup. Tiba-tiba suara lain masuk ke headset. Bukan satu, banyak. Bisikan-bisikan pelan bertumpuk, saling tindih. Ada yang menangis, ada yang tertawa kecil, ada yang memanggil nama orang lain, bukan namaku. Aku refleks melepas headphone. Bisikan itu tidak berhenti. Suara itu kini terdengar langsung di udara studio. Tidak sopan melepasnya saat aku bicara, kata Dimas, nadanya berubah dingin. Aku menoleh ke kaca. Kini pantulan itu lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya bergerak, sinkron dengan suara di ruangan. Kamu tidak nyata, gumamku.
Begitu juga aku dulu mengira, jawabnya. Sampai siaran terakhirku. Lampu on air tiba-tiba meredup, lalu menyala lebih terang dari sebelumnya. Jam dinding kembali hidup. Jarumnya bergerak mundur. 0112, 0111, 0110. Kamu tahu jam berapa aku hilang? Tanya Dimas. Aku menggeleng pelan. 1.13, katanya. Sama seperti sekarang. Jam berhenti. 1.13. Telepon studio berbunyi lagi. Lampu indikator berkedip liar. Jangan angkat, kata Dimas cepat. Untuk pertama kalinya ada nada panik dalam suaranya. Itu bukan pendengar. Lalu siapa? Tanyaku. Pengganti, bisiknya. Telepon terus berdering. Suaranya semakin nyaring, menusuk kepala. Apa yang terjadi kalau aku angkat? Tanyaku. Dimas terdiam lama. Kalau kamu angkat, katanya akhirnya, aku bisa pergi. Aku menatap pantulannya. Dan aku, senyumnya kembali muncul. Tipis, menyesakkan. Kamu akan tetap siaran, katanya. Seperti aku dulu. Telepon masih berdering. Di layar monitor, satu pesan muncul sendiri, tanpa pengirim. Terima panggilan. Tanganku perlahan terangkat, seolah bukan milikku lagi. Doni, suara Dimas terdengar sangat dekat kini. Setiap frekuensi butuh penjaga. Jariku menyentuh tombol sambung, dan tepat sebelum aku menekannya, lampu studio padam. Dalam gelap, hanya satu suara yang terdengar. Suara napas, tepat di belakang telingaku. Gelap. Itu hal pertama yang kusadari. Lampu studio mati total. Pendingin ruangan berhenti. Tidak ada dengungan, tidak ada cahaya indikator. Hanya kegelapan dan suara napas yang sangat dekat. Aku tidak berani bergerak. Napasmu berat. Suara itu berbisik di belakangku. Bukan dari headset. Bukan dari mikrofon. Langsung di telingaku. Jangan sentuh aku, kataku cepat, meski suaraku sendiri terdengar asing. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan mengitari kursiku. Aku merasakan udara berubah setiap kali sosok itu berpindah posisi. Lalu, klik. Lampu darurat menyala. Merah redup. Studio kembali terlihat, tapi tidak seperti tadi. Bayangan di sudut-sudut ruangan lebih panjang, lebih tebal, seolah menempel ke dinding. Di depan mataku, mikrofon masih aktif. Lampu on air tetap menyala. Itu bukan listrik, suara Dimas terdengar lagi. Kali ini dari segala arah. Siaran ini tidak pernah benar-benar mati. Aku memutar badan perlahan. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Di mana kamu? Tanyaku. Aku di antara suara, jawabnya. Seperti yang akan kamu alami. Telepon studio berbunyi lagi. Kali ini hanya sekali. Pendek, tegas. Aku menatapnya lama. Jantungku berdetak keras, seolah menolak apa yang akan kulakukan. Jangan, suara Dimas terdengar mendesak. Kalau kamu angkat, kamu mengikatkan dirimu pada frekuensi ini. Aku tidak punya pilihan, gumamku. Semua penyiar berpikir begitu, katanya lirih. Tanganku bergerak. Klik. Halo, ucapku, nyaris tidak bersuara. Suara di seberang tidak langsung menjawab. Yang terdengar pertama adalah musik.
Lagu piano yang sama seperti di awal siaran. Itu lagu pembukamu, bisik Dimas. Kenapa dia memutarnya? Siapa ini? Tanyaku ke mikrofon. Dengan siapa di mana? Suara lain menyahut. Suara itu terdengar akrab. Terlalu akrab. Aku membeku. Suara itu adalah suaraku sendiri. Aku menoleh ke mixer. Jarum level audio bergerak, menandakan suara masuk. Tapi mulutku tidak bergerak. Ada yang ingin disampaikan, suara itu melanjutkan. Menirukan intonasi khas yang sering kugunakan saat siaran. Apa ini? Bisikku. Penggantimu, jawab Dimas. Atau lebih tepatnya, versimu yang lain. Telepon masih tersambung. Suara itu tertawa kecil. Kamu kedengaran gugup malam ini, Doni, katanya. Seperti pertama kali siaran tengah malam. Berhenti, kataku. Ini tidak lucu. Oh, ini serius, jawab suaraku sendiri. Aku di sini untuk menggantikanmu. Lampu studio berkedip, lalu layar monitor menyala sendiri. Tampil rekaman siaran. Bukan siaran lama, melainkan siaran yang sedang berlangsung dari sudut pandang lain. Aku melihat diriku sendiri duduk di kursi, berbicara ke mikrofon dengan wajah tenang. Gedoninya sedikit terlambat, seperti pantulan di kaca. Apa yang kamu lihat itu? Tanyaku gemetar. Versi yang akan bertahan, jawab Dimas. Yang lain akan pergi. Pergi kemana? Keluar, katanya. Atau ke dalam. Tergantung seberapa kuat kamu bertahan. Suara di telepon berubah lebih dingin. Doni, katanya. Kamu sudah terlalu lama di sini. Aku belum selesai siaran, jawabku refleks. Itu masalahnya, suaraku sendiri menjawab. Tidak ada yang pernah selesai. Jam dinding tiba-tiba berdentang keras. 01.13. Jarumnya patah dan jatuh ke lantai. Ada satu cara, suara Dimas terdengar lemah kini. Satu cara untuk memutus siklus. Apa? Tanyaku cepat. Matikan mikrofon, katanya. Putuskan siaran sendiri. Jangan tunggu jam berikutnya. Aku menatap mikrofon di depanku. Tombol mute menyala redup, seperti menantang. Di headset, yang entah bagaimana sudah kembali di kepalaku, suara itu tertawa. Jangan dengarkan dia, kata suaraku sendiri. Kalau kamu mematikan mikrofon, siapa yang akan menemani mereka yang terjaga? Bisikan-bisikan kembali muncul, lebih jelas kini. Jangan tinggalkan kami. Teruskan. Kami mendengar. Tanganku gemetar di atas tombol mute. Kalau aku mati, kataku pelan. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak ada yang mati, jawab Dimas. Hanya berpindah. Jam digital di mixer menyala sendiri. 01.14. Kamu terlambat. Suara Dimas berubah putus asa. Sudah lewat. Lampu on air menyala semakin terang, menyilaukan mata. Suara di telepon kini terdengar penuh kemenangan. Giliranmu menjaga frekuensi, katanya. Mikrofon di depanku bergerak sedikit, mendekat ke wajahku. Seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tanpa kusentuh, mikrofon itu menyala penuh. Suara itu terus berbicara. Bukan hanya satu, bukan hanya dua. Puluhan suara mengisi studio, tumpang tindih, berdesakan di udara yang terasa semakin sempit. Mereka tidak berteriak, mereka berbisik, seolah tahu bahwa bisikan justru lebih menyakitkan. Kami mendengar. Teruskan siaran.
Jangan tutup. Aku menutup telinga, tapi percuma. Suara itu tidak masuk dari luar, melainkan dari dalam kepala. Doni, suara Dimas terdengar jauh, seperti datang dari lorong panjang. Frekuensi ini sudah terkunci, tidak ada tombol keluar. Lampu studio menyala mati tak beraturan. Setiap kali menyala, ruangan terlihat sedikit berbeda. Kadang dindingnya lebih dekat, kadang meja siaran tampak lebih panjang, seperti menelan ruang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Teriakku. Siaran tetap berjalan. Di monitor, indikator pendengar melonjak tajam. Angka yang tidak masuk akal untuk jam segini. Ratusan, ribuan, terlalu banyak, gumamku. Tidak mungkin. Mereka bukan pendengar, kata Dimas. Mereka penunggu. Kata itu membuat dadaku sesak. Penunggu apa? Penunggu jeda, jawabnya. Mereka yang tersesat di antara 1 jam dan jam berikutnya. Antara siaran yang seharusnya selesai dan yang tidak pernah ditutup. Mikrofon di depanku menangkap napasku. Setiap tarikan terdengar di headset. Terlalu jelas, terlalu dekat. Aku tidak minta ini, kataku. Aku hanya ingin siaran. Begitulah semuanya dimulai, jawab Dimas lirih. Aku juga tidak minta. Pantulan di kaca kembali muncul. Kali ini bukan hanya satu sosok. Di belakangku berdiri beberapa bayangan. Wajah mereka samar, tapi semuanya memakai headphone. Semua menatap ke arah yang sama, ke arahku. Berapa lama kamu di sini? Tanyaku pada Dimas. Aku tidak tahu, jawabnya. Waktu tidak berjalan lurus di sini. Kadang 1 malam terasa bertahun-tahun. Kadang sebaliknya. Salah satu bayangan melangkah maju. Aku merasakan dingin menjalar dari lantai ke kakiku. Kami dulu penyiar. Suara lain muncul, bukan Dimas. Teknisi, operator, bahkan pendengar yang terlalu lama bertahan di frekuensi ini. Apa yang mereka lakukan pada kalian? Tanyaku. Tidak ada mereka, jawab Dimas. Hanya keputusan yang terlambat. Jam di dinding kembali hidup, tapi angkanya tidak lagi normal. 01, 2703, 02, 0, 0, 0, 0. Angka-angka itu berganti cepat, seolah mencari waktu yang tepat. Kamu masih bisa memilih, kata Dimas tiba-tiba. Nadanya tegas. Frekuensi ini selalu menuntut satu penjaga. Kalau kamu pergi, harus ada yang menggantikan. Siapa? Tanyaku, meski sudah tahu jawabannya. Pendengar. Siaran terhenti sesaat. Keheningan mendadak memenuhi ruangan. Lalu satu pesan masuk ke layar. Pesan pendengar. Aku sendirian. Boleh minta ditemani? Nomor pengirim tidak ada. Jangan, kata Dimas cepat. Kalau kamu membalas, kamu mengundangnya. Tapi itulah tugasku, jawabku. Menemani. Bayangan di belakangku semakin mendekat. Aku bisa mendengar napas mereka kini. Berat, tidak beraturan. Doni, suara Dimas melemah. Aku bertahan terlalu lama. Jangan ulangi kesalahanku. Aku menatap mikrofon, menatap tombol mute, menatap pesan di layar. Ada cara lain? Tanyaku. Hening. Tidak, jawab Dimas akhirnya. Tidak yang bersih. Pesan lain masuk. Aku mendengarmu sekarang.
Lampu on air menyala paling terang yang pernah kulihat. Cahaya merah itu memenuhi ruangan, membuat bayangan-bayangan tampak seperti noda hitam di dinding. Waktumu hampir habis, kata suara lain, bukan Dimas. Suara itu lebih tua, lebih dalam. Penjaga lama, bisik Dimas. Dia yang pertama. Setiap tengah malam, suara tua itu berkata, "Kami butuh suara, bukan tubuh, bukan nama, hanya suara." Aku merasakan tenggorokanku kering. Apa yang terjadi kalau aku berhenti bicara? Suara tua itu tertawa pelan. Maka kami akan berbicara lewatmu. Jam dinding berhenti pada satu angka. 01.13. Lagi. Ini saatnya, kata Dimas. Kalau kamu ingin memutus semuanya, lakukan sekarang. Aku menutup mata. Tanganku bergerak ke tombol mute. Dan tepat saat jariku menyentuhnya, sebuah suara lain muncul di headset. Suara perempuan. Pelan. Menangis. "Tolong, jangan pergi." Aku membuka mata. Di layar monitor, indikator pendengar bertambah 1. Dan 1 lagi. Dan 1 lagi. Kalau aku bertahan, bisikku, kalian akan diam? Tidak, jawab suara-suara itu serempak. Tapi kami akan mendengarkan. Air mata menetes tanpa kusadari. Aku menarik napas panjang dan mendekat ke mikrofon. Tidak ada lagi rasa dingin. Tidak ada lagi gemetar. Yang tersisa hanya keheningan aneh, seperti malam yang menahan napas. "Selamat malam," ucapku. Suara itu keluar dengan tenang. Terlalu tenang. Seolah bukan pertama kali aku mengucapkannya. Untuk siapapun yang masih terjaga, kalian tidak sendirian. Lampu on air menyala stabil. Tidak berkedip, tidak berteriak. Seperti akhirnya menemukan iramanya. Di belakang kaca, bayangan-bayangan itu berhenti bergerak. Mereka duduk, satu persatu, mengenakan headphone, menunduk, mendengarkan. Dimas berdiri di sampingku kini. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Bukan menakutkan, hanya lelah. "Kamu memilih," katanya pelan. "Aku tidak ingin ada yang menggantikanku," jawabku. "Tidak lagi." Ia mengangguk. Itu juga yang ingin kulakukan dulu. Jam dinding kembali berjalan normal. 01.14, 01.15. Tidak ada angka yang melompat. Tidak ada waktu yang patah. Siaran mengalir. Aku berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang malam, tentang sunyi. Tentang orang-orang yang tidak bisa tidur karena pikirannya terlalu ramai. Setiap kata terasa diserap. Indikator pendengar tetap tinggi, tapi tidak bertambah, tidak berkurang. Seimbang. Apa yang terjadi padaku nanti? Tanyaku lirih, tanpa mematikan mikrofon. "Kamu akan tetap di sini," jawab Dimas. "Tapi tidak seperti kami." "Apa bedanya?" "Kamu tidak terjebak," katanya. "Kamu memilih tinggal." Perlahan, satu persatu bayangan di belakang kaca memudar, seperti asap tertiup angin. Wajah-wajah mereka terlihat lega, tenang. "Terima kasih," bisik suara-suara itu sebelum menghilang. Studio terasa lebih luas, lebih ringan. Hanya satu sosok yang tersisa, Dimas. "Aku bisa pergi sekarang?" tanyanya. Aku menatapnya. Iya,
Ia tersenyum kecil. Senyum pertama yang tidak terasa berat. "Jaga frekuensi ini baik-baik, Doni," katanya. Tidak semua suara ingin diingat. Beberapa hanya ingin didengar. Tubuhnya memudar, menyatu dengan dengungan halus di udara, seperti nada akhir lagu lama. Aku sendirian lagi, benar-benar sendirian. Jam menunjukkan 02.00. Siaran hampir selesai. "Terima kasih sudah menemani malam ini," kataku ke mikrofon. "Jika radio kalian tiba-tiba menyala sendiri setelah ini, jangan takut." Aku berhenti sejenak. "Itu hanya aku," lanjutku pelan. "Memastikan kalian tidak sendirian." Aku menekan tombol off air. Lampu merah mati. Studio menjadi gelap, tapi bukan gelap yang menakutkan. Gelap yang wajar. Aku berdiri, melangkah ke pintu. Untuk pertama kalinya, pintu studio terbuka tanpa suara. Di luar, lorong kosong. Lampu menyala normal. Tidak ada bayangan, tidak ada bisikan. Aku melangkah pergi. Namun di dalam studio, mikrofon menyala sendiri. Dan sebuah suara pelan terdengar di frekuensi kosong. "Selamat malam." Itulah kisah penyiar tengah malam. Sebuah cerita tentang frekuensi yang tidak pernah benar-benar sepi. Tentang suara-suara yang hanya ingin didengar. Dan tentang seseorang yang memilih tinggal agar orang lain tidak tersesat. Sekarang, pertanyaannya untuk kalian. Jika suatu malam radio kalian tiba-tiba menyala sendiri dan sebuah suara berkata, "Selamat malam." Apakah kalian akan tetap mendengarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian punya pengalaman horor yang ingin dibagikan, siapa tahu cerita kalian berikutnya akan kami ceritakan di channel ini. Cerita dari mereka. Selamat malam, dan semoga kalian tidak sendirian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.